Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Syamba, NIM 21020330022, ingin melakukan video presentasi guna memenuhi nilai UTS mata kuliah PPSP. Lanjut. Pertanyaan kita adalah, apa itu pajak dan apa sih gunanya pajak? Pertanyaan ini adalah seringkali menjadi pertanyaan kita bersama, yaitu adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk digunakan secara luas untuk kemakmuran rakyat, di mana pajak ini adalah yang seperti kita rasakan untuk membangun infrastruktur, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan apa syarat wajib pajak dapat dikenai pajak? Yang pertama, ada subjek. Dua hal ini merupakan syarat wajib pajak dapat dikenai pajak. Subjek sendiri adalah untuk orang dan badan, sedangkan untuk objek yang diatur oleh UU PPN dan UU PPH yaitu untuk objek benda, penghasilan, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di dalam ketentuan umum perpajakan atau KUP memiliki 11 bab. 11 bab ini disajikan secara runtut seperti yang terlihat pada layar. Lanjut. Nah, setelah wajib pajak tersebut dapat dikenai pajak oleh negara karena memiliki dua syarat tadi, maka wajib pajak tersebut harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dan untuk pengusaha yang memiliki wajib pajak, yaitu harus memiliki SPPKP atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Syaratnya sama, yaitu harus ada objek dan harus ada objek dan subjek, di mana setiap pengusaha kena pajak pasti punya NPWP, tapi tidak setiap wajib pajak punya surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Lanjut. Nah, setelah memperoleh NPWP tadi, si wajib pajak, maka harus melaporkan SPT tahunan karena sudah memiliki NPWP. SPT ini adalah surat pemberitahuan tahunan dari berbagai jenis formulir sesuai dengan ketentuan UU PPH dan UU PPN. Di mana apabila batas pelaporan SPT ini terlambat, maka dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Maka wajib pajak dapat dikenai sanksi atas ketidakpatuhannya berupa sanksi administrasi, bunga, dan lain sebagainya. Di mana di sini disajikan bahwa batas pelaporan SPT untuk PPH paling lambat dilaporkan 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu untuk SPT tahunan PPH orang pribadi dan SPT tahunan PPH badan. Di mana untuk PPH yang kedua yang dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir, yaitu untuk SPT masa PPH pasal 2126, SPT PPH pasal 2326, SPT masa PPH pasal 42, dan SPT masa PPH pasal 15, dan SPT masa PPH pasal 22. Dan batas pelaporan SPT untuk PPN yaitu SPT masa PPN atau PPNBM atau barang mewah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan selanjutnya adalah SPT masa PPN khusus pemungut pajak PPN paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Lanjut. Nah, apabila kita sudah membayar pajak tapi ada kurang bayar dalam penyetorannya, maka si wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa keterlambatan, di mana batas pelaporannya itu untuk PPH, SPT PPH orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT dilapor, dan SPT PPH badan paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT dilapor. Sedangkan paling lambat 10 bulan yaitu untuk SPT PPH pasal 2126, SPT PPH pasal 2326, SPT PPH pasal 42, SPT PPH pasal 15. Sedangkan SPT PPH pasal 22 yaitu khusus untuk objek PPH yang dipungut instansi pemerintah paling lambat 7 bulan. Sedangkan untuk PPN, SPT Form nomor 1111 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sebelum SPT dilapor. Sedangkan untuk SPT Form nomor 1107 itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lanjut. Di sini dijelaskan untuk pasal 12 UU KUP, UU PPH, UU PPN berdasarkan self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan.
Akan tetapi, Direktorat Jenderal Pajak dapat menguji kepatuhan si wajib pajak jika data yang diperoleh dari pihak ketiga berupa instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya yang tidak sesuai, maka DJP meminta klarifikasi melalui SP2DK atau surat permintaan penjelasan data atau keterangan. Di mana apabila wajib pajak setuju, maka dapat diterbitkan surat keterlambatan dalam membayar dalam wajib pajak ini. Nah, wajib pajak tidak boleh diwakilkan dalam membayar pajaknya. Lanjut. Lalu bagaimana dengan pendekatan official assessment yang bukan self-assessment? Di sini dijelaskan bahwa perhitungan pajak untuk PPN dan PPH dilakukan melalui penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. SKP ini sendiri terbit melalui pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak sesuai pasal 29 UU KUP pada UU KUP. Pada UU KUP, SKP terdiri dari yang pertama adalah SKP kurang bayar, SKP KB, yang kedua ada SKP kurang bayar tambahan atau SKP KBT, yang ketiga ada SKP nihil atau SKPN, yang keempat ada SKP lebih bayar atau SKPLB. Lanjut. Bagaimana jika wajib pajak masih menunggak setelah lewat masa jatuh tempo? Di sini ditegaskan dan dijelaskan sesuai dengan pasal 20 UU KUP, jika wajib pajak masih menunggak setelah lewat masa jatuh tempo sesuai dengan surat penagihan pajak, misalnya untuk SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, maka kantor pajak menerbitkan surat paksa. Nah, sebelum surat paksa ini terbit, maka diatur oleh UU nomor 19 tahun 2000, sebelum terbitnya surat paksa ini, maka sesuai dengan UU PSP, jurusita kantor pajak akan terbitkan surat teguran terlebih dahulu dengan masa jatuh tempo 21 hari. Namun, apabila atau jika wajib pajak tetap tidak mau membayar, maka terbitlah surat paksa ini. Lanjut. Lantas, bagaimana jika wajib pajak berada di luar negeri? Apakah kewajiban membayar pajaknya tidak menjadi wajib? Tentu saja jawabannya adalah tetap menjadi wajib. Sesuai dengan pasal 20A UU KUP memberi kewenangan kepada Otoritas Pajak Indonesia untuk meminta bantuan otoritas pajak negara lain guna melakukan penagihan pajak atas utang pajak dari wajib pajak Indonesia. Di mana pasal 20 UU KUP ini bersifat resiprokal, yang maksudnya adalah permintaan bantuan tersebut bersifat timbal balik. Lanjut. Oke, sesuai UU PPSP, upaya penagihan kantor pajak setelah terbit surat penetapan pajak jatuh tempo dalam waktu 1 bulan, misalnya untuk STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, dan putusan PK, maka terbitnya surat teguran dengan masa jatuh tempo 21 hari. Apabila 21 hari ini tidak ada etikat baik dan tidak ada komunikasi, maka terbitlah surat SPMP atau surat perintah melakukan penyitaan dengan jangka waktu 2 kali 24 jam. Apabila dalam SPMP ini tidak ada etikat baik untuk pembayaran dari wajib pajak, maka terbitlah proses penyitaan dalam jangka waktu 14 hari. Dalam 14 hari ini dilakukan giring atau penahanan di rutan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan lagi apabila tidak dapat membayar, dan upaya penagihan tetap dilakukan. Dan dari proses penyitaan ini maka dilakukan pengumuman lelang. Pengumuman lelang dilakukan dalam jangka waktu 14 hari. Maka apabila setelah 14 hari ini lewat, maka dilakukan pelaksanaan lelang. Lanjut. Nah, apakah bisa wajib pajak melakukan upaya litigasi? Jawabannya adalah bisa. Yang pertama untuk STP atau surat tagihan pajak, maka wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan dan pengurangan sanksi STP ini ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan pasal 36. Maka DJP akan memproses. Apabila terbit surat penolakan, maka wajib pajak dapat melakukan upaya litigasi lagi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan pajak sesuai dengan pasal 23. Maka di pengadilan pajak, majelis hakim di pengadilan perpajakan melakukan sidang untuk memproses gugatan dari wajib pajak ini. Dan apabila hasil dari pengadilan perpajakan, si wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak tidak setuju, maka dilakukan langkah ekstra dengan mengajukan memori ke MA. Dan di MA ini diproses dan diperiksa perkaranya, maka MA memberikan keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Lanjut. Nah, yang tadi kan hanya untuk STP, tapi bisa nggak sih wajib pajak melakukan upaya litigasi terkait SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB?
Jawabannya bisa. Yaitu pertama, kantor pajak menerbitkan surat SKPKB atau SKPKBT, SKPN, SKPLD dengan wajib pajak melakukan dengan wajib pajak tersebut merasa keberatan, maka wajib pajak mengajukan permohonan keberatan ke DJP sesuai dengan pasal 25. Maka dari kanwil DJP ini, apabila menerbitkan surat penolakan, maka wajib pajak dapat melakukan litigasi lagi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan pajak sesuai dengan pasal 27. Dan di pengadilan pajak sendiri diproses perkaranya dengan majelis hakim diperpajakan melakukan sidang untuk memproses gugatan wajib pajak. Apabila hasil dari pengadilan ini si wajib pajak atau DJP-nya tidak setuju, maka dilakukan langkah ekstra atau terakhir dengan mengajukan memori ke MA. Dan di MA ini diproses perkaranya dan keputusan MA bersifat final. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan dan berharap ada manfaat yang dapat diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.